Halo, salam bahagia teman-teman. Apa kabarnya untuk kalian semua di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu ya. Amin. Mungkin di antara kita terkadang sering berpikir bahwa apa yang kita miliki, apa yang ada di depan mata kita tidak tahu bagaimana perasaannya dia sebenarnya terhadapku. Apakah tentang arti kegelisahanku terkait perasaan ini ada indikasi bahwa apakah ada orang lain di sana, atau mungkin si dia atau pasangan kamu di sini atau orang yang sedang kamu tuju di sini dia memiliki cinta yang lain, sehingga terkadang perasaan dari seseorang ini berkata bahwa sepertinya ada sesuatu di antara hubungan kita. Ini terkait dari teman-teman yang mungkin memiliki divine feminim, karena seseorang yang memiliki divine feminim ini memiliki kepekaan yang sangat tinggi. Di saat kepekaan itu hadir, terutama tentang perasaan seseorang, kamu akan bertanya-tanya, apakah dia mencintai orang lain selain diriku atau tidak? Dan hal ini kamu pengen banget tahu jawabannya itu seperti apa. Nah, spesial di video kali ini Kevin akan membacakan dari energi zodiaknya dia ya teman-teman, tentang cinta yang tak dicintai. Apakah kau mencintai orang lain selain aku? Jadi, energinya di sini adalah energinya dia terkait zodiaknya dia. Nanti kita akan melihat dari ke-12 zodiaknya, apakah ada orang lain yang hadir di tengah-tengah perjalanan cinta kamu dengan dia atau tidak. Nanti bagaimana situasinya, apakah dia benar-benar mencintai orang lain itu atau tidak. Berarti ada indikasi bahwa hubungan kamu ini disinyalir ada sebuah perselingkuhan, dan kamu pengen tahu tentang risalah suara hati kamu selama ini, tentang kegelisahan kamu terhadap dia. Apakah dia mempunyai orang lain atau tidak, atau orang yang dia cintai lagi selain aku atau tidak. Nah, sebelum ke pembacaan, buat teman-teman semua jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Dan yang baru bergabung di channel YouTube-nya Kevin juga mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Oke, kita langsung saja ke pembacaan. Sebelum Kevin melihat energi tentang dia, Kevin pengen tahu dulu dong bagaimana energi kamu atau situasi kamu saat ini. Terkait temanya adalah cinta yang tak dicintai. Apakah kau mencintai orang lain selain aku? Risalah suara hati. Kita akan lihat bersama-sama bagaimana energi teman-teman di sini secara global ya. Untuk energi kamu saat ini secara global. Kartunya adalah Ace of Swords ya teman-teman. Ada indikasi bahwa kamu lagi banyak pikiran. Pikiran kamu ini lagi nggak nentu. Banyak hal yang terkait dari argumen-argumen yang datang di diri kamu di sini, bahwa selama ini aku sama dia ini sebenarnya pengen banget hubungannya itu langgeng. Keinginan kamu di sini untuk bisa berhasil sama dia itu tinggi, dan kamu sudah berusaha untuk semaksimal mungkin untuk bisa mencintai dia apa adanya. Ada sebuah keseimbangan di sini bahwa rencana awal ini memang kamu sudah memantapkan diri, terutama dari pikiran kamu bahwa dia adalah orang yang terbaik untuk aku. Tapi seiring waktu berjalan, kamu juga merasakan dari energi divine feminim kamu bahwa sepertinya ada indikasi orang lain di dalam hidupku atau kisahku dengan dia di sini. Apakah dia pure murni memiliki orang lain yang dia dicintai, atau mungkin dia memendam perasaan kepada orang lain, sehingga terkadang dia menyikapi kamu ini berbeda. Ada mungkin ada beberapa hal yang membuat kamu curiga dari kebiasaannya dia, yang membuat kamu ini jadi keinget bahwa kartu Ace of Swords ini memang mengindikasi tentang pikiran yang dia lakukan terhadap kamu. Ini membuat kamu menjadi semakin berpikir bahwa ini sepertinya aku kayak cuma cinta kamu saja, tapi kamu kayak menyembunyikan orang lain di sini. Apakah aku bisa mampu bertahan dalam kondisi seperti ini atau tidak? Dan Kevin lihat ya, untuk energi kamu di sini memang secara pemikiran kamu lagi bermasalah di situ terkait dari pertanyaan-pertanyaan, terutama dari kejujurannya dia.
Ada indikasi bahwa hubungan kamu di sini memang seperti di ujung tanduk ya, atau di ujung pedang ini. Apakah cinta kamu akan jatuh? Ibarat kata cinta kamu adalah mahkota ini. Apakah cinta kamu akan jatuh ke dalam lautan atau tidak? Atau justru kamu masih mempertahankan mahkota kamu di pedang kamu? Berarti ada indikasi tentang diri kamu di saat kamu memberikan sebuah ketegasan kepada dia. Apakah kamu berani memberikan sebuah ketegasan bahwa dia ini atau orang yang sedang kamu maksud ini punya cinta mempunyai cinta lain atau tidak? Kamu pengen memberikan sebuah ketegasan di situ, tapi terkadang kamu takut salah, takut argumen atau pemikiran kamu ini dinilai tanpa bukti di sini. Makanya kita akan melihat dari energi kartu tarot terkait dari ke-12 zodiak ya. Jadi yang Kevin bacakan di sini, ini ada 12 zodiak. Zodiaknya adalah zodiaknya dia, bukan zodiak kamu ya. Dan ini mengikuti tema tentang cinta yang tak dicintai. Apakah kau mencintai orang lain selain aku? Nah, Kevin di sini ada 12 zodiak. Semua zodiaknya ada. Jadi Kevin acak untuk urutannya. Ada zodiak apa aja yang kita bacakan secara urut ya. Nanti kita akan lihat dari energi kartu tarotnya, apakah orang yang kamu tuju atau orang yang kamu maksud di sini dia mencintai orang lain selain kamu atau tidak. Oke, usahakan untuk teman-teman untuk fokus pada diri, dan bayangkan dia serta sebut nama dia di dalam hati. Kita akan melihat tentang risalah suara hati teman-teman terkait gundah hatinya teman-teman. Apakah dia memiliki orang lain atau tidak? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Semua kartunya Kevin taruh di sini ya teman-teman. Ini untuk urutan zodiak-zodiaknya, dan kita lihat untuk zodiak pertama yang muncul untuk dia. Ini adalah zodiaknya dia. Untuk zodiaknya dia ya, bukan zodiaknya kamu. Apakah kau mencintai orang lain atau tidak? Zodiak yang pertama adalah yang muncul adalah Gemini. Gemini mungkin kamu merasa bahwa berhubungan dengan seorang Gemini ini membuat kamu merasa bimbang. Kamu nggak tahu dia ini jalan pikirannya itu seperti apa. Gemini itu adalah salah satu zodiak yang tidak bisa ditebak jalan pemikirannya dia. Terkadang apa yang dia pikirkan ini bertentangan dengan kamu. Tapi seiring waktu berjalan kamu bisa mengikuti dia atau dia bisa mengikuti kamu di sini. Walaupun mungkin kamu merasa bahwa kamu ini kayak nggak jelas hubungannya, tapi kamu masih sama aku di sini, sehingga membuat kamu ragu apakah dia mencintai orang lain atau tidak. Sejatinya Gemini adalah salah satu zodiak yang memiliki daya tarik tersendiri, yaitu dari segi komunikasi. Gemini jago banget komunikasi, apalagi dia mencari koneksi-koneksi dengan orang lain di luar sana. Ini membuat kamu merasa ragu bahwa selama ini apakah dia menyembunyikan sesuatu di HP-nya dia, apakah dia memiliki koneksi dengan orang lain atau tidak di sini ya. Kita akan lihat bersama-sama untuk dia yang berzodiak Gemini. Kita akan melihat apakah dia yang berzodiak Gemini sini mencintai orang lain selain aku atau tidak. Oke, apakah dia mencintai orang lain selain aku atau tidak? Wow. Kartunya ada King of Wands ya teman-teman. Sudah pasti mengindikasi bahwa dia memiliki orang lain di sini. Ada sebuah gairah yang cukup besar di energinya Gemini untuk dia. King of Wands ini kalau di dalam kartu tarot ini bisa mengindikasi dia adalah seorang pemain. Tapi pemainnya dia adalah pemain yang canggih dan dia bisa mengatur strateginya dia. Ada sebuah gairah yang harus bisa menyatu dengan diri dia. Karena ini ranahnya adalah Gemini. Gemini itu adalah salah satu zodiak yang terkait dari segi komunikasi. Bagi dia komunikasi, persahabatan, kenyamanan itu adalah nomor 1. Urusan kamu mau mencintai aku atau tidak, yang penting nyaman dulu. Ada indikasi di situ bahwa dia yang berzodiak Gemini, dia memiliki indikasi bahwa ada orang lain yang dia cintai. Tapi indikasinya dia hanya menyimpan dalam hatinya dia. Rahasia terbesar dari seorang Gemini adalah dia pandai menyembunyikan sesuatu, terutama dari segi perasaan. Mungkin dia bisa bermain peran di sini karena simbol Gemini adalah dua sosok yang kembar. Dia bisa memainkan peran dia.
sebagai orang yang jujur atau orang yang sedang menyembunyikan sesuatu di sini. Ada indikasi dia mencintai orang lain, tapi dia belum bisa memiliki orang itu. Karena apa? Dia masih menyimpan di dalam hatinya dia. Untuk dia yang berzodiak Gemini. Oke, selanjutnya habis Gemini ada apa di sini? Hai Libra. Untuk kamu yang untuk dia yang berzodiak Libra, kita akan melihat bagaimana energinya Libra. Nah, ini terkait dari Libra. Perjalanan kisah cinta Libra ini mungkin sangat melelahkan dan terkadang Libra ini mengalami titik kejenuhan di mana hubungannya, kalau hubungan lama, ini Libra semakin bosan. Alangkah baiknya di saat kamu menjalin hubungan dengan Libra, kamu harus bisa menciptakan sebuah momen-momen khusus di mana momen kamu itu tidak monoton. Mungkin kamu harus melakukan sebuah quality time bersama dia di tempat yang berbeda. Atau mungkin juga dari energi gairah seksual, kamu juga harus memiliki nuansa yang baru bersama dia. Agar apa? Agar keharmonisan bersama Libra ini tetap terjalin. Banyak sekali hal yang berkaitan dari keretakan rumah tangga. Di saat kamu menjalin hubungan bersama Libra, kalau hubungan kamu hanya monoton itu saja, maka ada indikasi bahwa apakah si Libra ini mencintai orang lain selain aku atau tidak? Kita akan lihat bersama-sama ya. Karena Libra juga merasakan sebuah kebimbangan, merasakan hubungan yang monoton, maka kita akan melihat apakah dia yang berzodiak Libra mencintai orang lain selain aku atau tidak. Oke, kartunya dalam The High Priestess, dia menyembunyikan itu teman-teman. Kalian butuh waktu yang cukup lama untuk bisa membuktikan bahwa yang dia sembunyikan selama ini apakah orang terdekat, pacar, atau justru dia memiliki hubungan khusus dengan orang lain di sini. Ada indikasi mengarah ke sana, tapi si Libra ini jago. Dia pandai menyembunyikan sesuatu di sini. Antara Gemini dan Libra, siapa yang paling jago untuk menyembunyikan sesuatu? Sebenarnya Gemini paling jago, tapi Libra di sini dia sangat pandai untuk menyembunyikan jejak. Bedanya di situ. Libra pandai menyembunyikan jejak dia. Sehingga di saat kamu merasakan bahwa sepertinya pasanganku yang berzodiak Libra ini seperti memiliki orang lain di sini atau mencintai orang lain di sini, dia pandai menyembunyikan jejak itu. Mungkin dia bisa mengkambing hitamkan kepada orang lain sehingga kamu merasa, oh dia, oh ini orangnya. Tapi itu adalah alibinya dia. Sejatinya Libra ini adalah orang yang pandai menyembunyikan sesuatu, terutama dari jejak-jejaknya. Ada indikasi apakah dia mencintai orang lain di sini? Ada. Tapi untuk saat ini kamu belum bisa menemukan jejaknya di sini. Oke. Selanjutnya, habis Libra ada zodiak apa? Oke, ada Taurus di sini ya. Hai, untuk dia yang berzodiak Taurus, kita akan lihat bersama-sama. Taurus ini memang sangat erat sekali ke ranahnya Venus ya. Venus itu adalah dewi cinta, dan berkat cinta yang dimiliki oleh Venus ini membuat Taurus ini merasakan sebuah nuansa cinta yang berbeda. Kalau memang indikasinya bahwa Taurus ini adalah hubungan yang aman, hubungan yang nyaman, dia akan setia. Tapi jika kamu bersama Taurus nih hubungannya membuat dia tidak nyaman, banyak perselisihnya atau apa lain sebagainya, Taurus ini bisa mencari cinta yang lain. Karena apa? Venus, ada Venus di situ tentang dewi cinta. Kunci utama mencintai seorang Taurus adalah tentang sebuah kenyamanan, tentang hubungan yang baik-baik saja atau hubungan yang stagnasi. Mungkin dia adalah tipikal orang yang pragmatis. Dia nggak suka dengan keributan, kericuhan, dan lain sebagainya. Di saat kamu dengan dia, misalkan kamu memiliki banyak masalah, terutama dari segi keharmonisan, maka dia ada indikasi untuk lari di situ. Nah, ini untuk energinya si Taurusnya. Dan kita akan lihat bagaimana energi dari kartu tarotnya. Apakah kau mencintai orang lain selain aku atau tidak di sini? Apakah kau mencintai orang lain selain aku di sini? Kita lihat bersama-sama. Ini kartunya sebenarnya udah kayak pin shuffle ya. Kita lihat dulu, apakah dia mencintai orang lain? Oke, jawabannya di sini tidak, teman-teman. Dia sepertinya tidak mencintai orang lain secara fisik ya. Karena bagi dia adalah kenyamanan nomor satu, dan dia nggak mau hubungannya itu terlalu banyak tekanan, terlalu bermasalah. Makanya si Taurus ini untuk mencintai orang lain dia mikir-mikir dulu.
harus ada manfaat untuk dia. Kalau misalkan dia nggak dapat manfaat, terutama dari segi materi, maka dia tidak akan melakukan atau mencintai orang lain di sini. Yang dia pikirkan adalah uang, 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 uang. Kalau misalkan orang yang dia cintai di sini dia nggak punya uang, maka dia nggak mau. Buat apa dia menambah masalah mencintai orang lain, tapi orang lainnya itu yang dia cintai ini tidak memberikan manfaat untuk dia. Ada indikasi di situ. Walaupun kamu mungkin menganggap bahwa Taurus ini materialistis, bukan seperti itu. Karena sejatinya Taurus ini adalah zodiak yang hubungannya ini harus saling menguntungkan, untung dari segalanya. Ada indikasi di sini bahwa ternyata dia tidak mencintai orang lain kalau orang lainnya di sini tidak bisa memberikan manfaat untuk dia, terutama dari segi materi. Oke, selanjutnya ada zodiak apa di sini? Hey, ada Capricorn. Capricorn sampai dengan bulan Desember ini dia lagi sibuk banget sama kerjaannya dia. Dia lagi deadline, ngejar deadline di sini. Sehingga terkadang membuat kamu ini merasa seperti tidak diperhatikan oleh Capricorn. Kamu merasa bahwa duniamu itu sepertinya kerja terus, gak pernah memperhatiin aku deh di sini. Atau mungkin juga kamu berpikir bahwa dia sibuk dengan hobinya dia, dengan kegemarannya dia, apa yang dia sukai di situ. Sehingga kamu berpikir bahwa apakah dia mencintai orang lain di sini? Maka kita akan melihat ya untuk energi Capricorn di sini, apakah dia mencintai orang lain di sini selain kamu atau tidak ya? Kita lihat untuk energinya. Wow, ada indikasi di sini bahwa sepertinya tidak ada orang lain, tapi dia dekat sama teman-temannya dia di masa kuliah atau masa sekolahnya dia. Ini bukan indikasi bahwa ini adalah cinta ya, bukan. Ini bukan cinta, tapi ini lebih ke ranah pertemanan saja. Hubungan yang membuat dia ini merasa nyaman karena satu jalur atau satu passion dengan orang yang saat ini lagi bertemu dengan dia. Ada hal yang berkaitan dari kontrak di sini, sehingga dia menyibukkan diri untuk melakukan apa yang dia suka atau apa yang dia kerjakan di sini. Di sini tidak ada indikasi bahwa si Capricorn energinya ini mencintai orang lain ya. Tidak ada indikasi di situ. Mungkin dia terlihat tidak memperdulikan kamu, tapi ternyata yang dia ngelakuin itu semua karena dia itu lagi sibuk kerja di akhir tahun ini. Oke, ini untuk energinya si Capricorn. Lalu selanjutnya ada zodiak apa? Oh, ada Aries ya teman-teman. Hai, untuk dia yang berzodiak Aries. Berhadapan dengan Aries ini terkadang membuat kamu sering naik pitam ya. Kamu sering emosi. Karena apa? Kalau misalkan ribut sama dia itu nggak ada habisnya. Pengennya ribut, dia maunya ribut terus, emosi terus. Terkadang di saat kamu udah diem, dia tahu-tahu bahas itu lagi, ngungkit lagi di situ, dan membuat kamu merasa tidak nyaman. Apakah yang dia curigakan terhadapku ini justru kebalikannya, justru dia yang selingkuh. Ada kalanya kamu berpikir bahwa kalau misalkan hubungan kamu ini nggak bagus dan kamu selalu dituduh selingkuh. Ada indikasi bahwa justru dia yang selingkuh. Ada indikasi di situ. Ada indikasi keterbalikan di situ. Apakah untuk Aries energinya untuk saat ini, apakah dia mencintai orang lain selain aku atau tidak? Kita lihat bersama-sama. Untuk Aries, oke. Ada indikasi bahwa dia pernah mencintai orang lain, tapi indikasinya sakit hati atau dikecewakan. Makanya dia membutuhkan sebuah pelampiasan. Pelampiasannya apa? Dia menuduh kamu atau dia marah-marah ke kamu di sini. Karena apa? Di saat dia mencintai orang lain di sana, dia ditolak, teman-teman. Oke, mungkin nasib sialnya Aries di sini bahwa energi yang Kevin tangkap bahwa dia pernah mencintai orang lain tapi ditolak dan membuat dia ini melampiaskannya ini kepada kamu. Apakah dia sampai saat ini dia masih mencintai orang tersebut? Jawabannya masih, dan ini hanya menyisakan sebuah kerinduan. Si Aries ini rindu dengan si dia, pengen banget ketemu sama dia, tapi indikasinya ditolak. Makanya dia nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Untuk dia yang zodiak Aries ya teman-teman. Kita lanjut ya. Untuk zodiak selanjutnya ada apa? Oke, ada Leo. Leo hadir di sini. Leo memang salah satu zodiak yang bisa diibaratkan dia adalah figur seorang pemimpin dari semua zodiak di sini, dan banyak hal yang membuat dia merasa cerah, karisma dia semakin bersinar, semakin tua dia semakin bersinar.
Di awal masa mudanya dia mungkin terlihat seperti orang yang arogan, orang yang emosinya tidak terkendali. Tapi di saat dia semakin umurnya semakin dewasa, sisi karismanya dia ini semakin ada. Dan inilah yang membuat kamu terus mencintai si Leo. Tapi terkadang energinya ini bisa menarik hati orang lain untuk mengikuti dia karena karismanya dia di sini. Kita akan melihat bersama-sama untuk dia yang berzodiak Leo, apakah ada orang lain yang dia cintai selain aku atau tidak ya? Kartunya King of Cup teman-teman, jawabannya adalah tidak. Karena apa? Dia terlalu banyak mengeluh dengan orang lain. Dia gak mau hubungannya itu ribet, terutama dari segi perasaan. Leo bukan tipikal orang yang terlalu ribet ya dalam hubungan percintaan. Dia pengennya hubungannya yang sudah kelihatan saja. Kalau misalkan hubungannya gak terlihat jelas dan gak ada masa depan untuk dia, maka dia tidak mau. Dan apakah di sini dia mencintai orang lain? Dia memang baik ke beberapa orang, dia baik ke siapapun, tapi bukan mengindikasi bahwa dia mencintai orang itu. Tidak di situ teman-teman. Ada indikasi bahwa dia tidak mencintai orang lain, tapi dia baik ke beberapa orang di sini ya. Oke, kita lanjut untuk energi zodiak selanjutnya. Di sini ada Aquarius. Hai, untuk dia yang berzodiak Aquarius, kita akan lihat bersama-sama. Aquarius ini memang temennya banyak. Dari semua zodiak yang temennya banyak atau koneksinya paling banyak itu Aquarius. Terkadang kamu merasa heran bahwa di saat aku lagi jalan sama dia di suatu kota, ada aja yang kenal sama dia, ada aja orang yang nyapa dia. Koneksinya sangat banyak di sini, sehingga kamu merasa bahwa ini kayaknya dia itu terkenal di mana-mana, kenal si Aquarius ini deh. Atau mungkin juga dia itu dulu pacarnya banyak deh, dan lain sebagainya, sehingga kamu membuat kamu ini merasa bingung. Dia punya buka berapa cabang sih? Nah, keraguan-raguan inilah yang membuat kamu bertanya-tanya bahwa apakah selama ini Aquarius ini mencintai kamu dengan tulus atau tidak. Kita akan lihat bersama-sama untuk energinya dia. Apakah dia si Aquarius mencintai orang lain selain aku atau tidak ya? Oke. Sepertinya jawabannya tidak ya teman-teman. Aquarius justru di sini dia lebih mencintai kamu dan asik sendiri bersama kamu, meskipun kamu merasa bahwa keraguan yang hadir di dalam pikiran kamu ini membuat kamu bimbang. Selama ini orang-orang yang ditemui dia, orang yang banyak itu kenalannya banyak dan lain sebagainya, itu hanya sebuah koneksi saja. Untuk perasaannya dia untuk mencintai seseorang ini ada susah. Aquarius ini bukan tipikal orang yang mudah sekali jatuh cinta. Cinta pada pandangan pertama bagi dia itu adalah bullshit. Bagi dia adalah cinta yang bisa mengikuti dia apa adanya. Mungkin persepsi bahwa Aquarius tipikal orang yang dingin untuk menilai seseorang itu memang benar, karena bagi dia orang yang bisa ngikutin dia, orang yang bisa terima dia apa adanya itu adalah cinta bagi dia. Oke, ada indikasi di situ. Selanjutnya untuk dia yang berzodiak Scorpio. Dari kedua belas zodiak, Scorpio ini adalah salah satu zodiak yang cukup bersemangat terutama dalam hubungan percintaan. Di saat dia jenuh, di saat dia lelah, di saat dia merasa perasaannya tidak menentu, apa yang dia lakukan dalam bercinta di sini? Dalam menjalin sebuah relationship. Maka pelampiasannya dia ini ke ranah seksual. Kalau misalkan perasaannya dia itu lagi nggak bagus, lagi tumpang tindih, nggak jelas gitu ya, dia mengisi hari-harinya dia di saat dia bisa melakukan hubungan seksual di sini, maka dia akan melupakan itu. Scorpio ini tentang seks. Jangan pernah kalian menanyakan seberapa kuat atau hebatnya dalam menjalin hubungan seksual bersama Scorpio. Ini adalah jagonya teman-teman. Oke. Dan kamu pengen tahu apakah si Scorpio ini memiliki orang lain yang dia cintai atau tidak ya? Kita akan lihat energinya, apakah Scorpio ini mencintai orang lain selain aku atau tidak. Oke. Wow. Kalau ditanya apakah dia mencintai orang lain atau tidak, jawabannya adalah yes. Dia mencintai orang lain selain kamu di sini teman-teman.
tapi dia tidak bisa mempertahankan hubungan itu. Sehingga banyak sekali batasan-batasan yang dia berikan kepada orang yang dia cintai di sini. Ada indikasi bahwa hubungan dia bersembunyi-sembunyi melakukan hubungan seperti ini. Tapi si Scorpio ini dia tidak memiliki keluasan atau komitmen bersama dia. Hanya sebuah gairah yang dia bisa utarakan dalam hubungan ini. Untuk komitmennya tidak ya. Apakah ada indikasi bahwa dia pernah melakukan hubungan seksual bersama orang yang dicintai selain kamu di sini? Ada jawaban ya di sini. Karena apa? Kartu Wands ini adalah elemennya api. Api ini berkait dari segi gairah. Berarti ada indikasi di situ. Tapi dia tidak bisa mempertahankan hubungannya. Sehingga cinta dia membuat si Scorpio ini merasa kelelahan. Oke. Selanjutnya, bagaimana untuk zodiak selanjutnya? Ada Pisces, teman-teman. Pisces, berhadapan dengan Pisces ini cukup sulit. Nggak bisa ditebak dan kamu seperti nggak mengenal siapa dia. Walaupun dia berada di depan mata kamu. Terkadang kamu nggak tahu apa sih makna cinta bagi dia. Makanya kamu memerlukan sebuah bahasa cinta dalam mencintai seorang Pisces. Karena mendalami isi hati Pisces ini kamu benar-benar harus masuk ke dalam diri dia. Pisces ini dipengaruhi oleh Neptune ya, planet Neptunus, tentang planet ketidakjelasan. Sehingga mungkin kamu merasa bahwa hubungan kamu dengan dia tidak lagi harmonis lagi. Apakah ketidakharmonisan kamu bersama si Pisces ini ada indikasi bahwa dia mencintai orang lain selain kamu atau tidak? Kita lihat bersama-sama ya, bagaimana untuk energinya Pisces. Oke, teman-teman, ternyata ada indikasi bahwa dia mencintai orang lain di luar sana dan energinya memang sangat feminin tapi dia mandiri. Dia mencintai seseorang yang energinya feminin dan mandiri, atau mungkin juga dia mencintai seseorang yang memiliki energi maskulin, tapi kisah hidupnya dia adalah kisah hidup yang cukup luar biasa sehingga dia menilai bahwa orang lain yang dia cintai ini adalah orang yang tangguh. Ada indikasi bahwa Pisces ini mencintai orang lain selain kamu. Karena kartunya adalah Queen of Wands. Dan kartu court card ini lebih mengindikasi tentang entitas lain ya. Entitas lain di sini. Dan bagaimana ciri-cirinya dia? Ciri-cirinya dia adalah orang yang cukup dewasa dari segi pikiran dan mungkin usianya jauh lebih tua dari dia atau hanya selisih beberapa tahun dari dia. Artinya dia lebih tua dari si Pisces-nya ini. Dan dia tipe kalau orang yang mandiri di sini. Dan bagaimana kondisi dia saat ini? Dia masih menyimpan cintanya di sini ya, bersama orang itu. Oke, selanjutnya ada zodiak apa di sini? Hai, ternyata ada Virgo. Virgo ini dalam mencintai seseorang ini tulus. Terkadang dia bisa memberikan apa yang dia punya. Karena bagi Virgo adalah melayani pasangan itu adalah hal yang terbaik untuk dia. Tapi terkadang Virgo ini lupa untuk memikirkan tentang kebahagiaannya dia sendiri. Sehingga membuat Virgo ini mudah sekali dicintai oleh orang lain. Misalkan Virgo ini berinteraksi atau bersosial dengan orang lain, maka dia akan memberikan ketulusannya kepada dia. Sehingga orang lain ini merasakan bahwa sepertinya kamu perhatian sama aku. Ada indikasi di situ. Dan indikasi inilah yang membuat si Virgo ini jauh lebih banyak didekati orang lain ketimbang zodiak-zodiak lain di sini ya. Karena karismanya Virgo, karena kebaikannya Virgo yang empati terhadap orang lainnya membuat orang lain tertarik terhadap dia. Mungkin kamu yang memiliki kekasih seorang Virgo di sini, kamu menilai bahwa dia kayaknya ke siapa-siapa baik banget deh. Kamu selalu menegur dia. Kamu ke ini jangan terlalu baik, kenapa? Sehingga membuat kamu ini merasa ragu. Apakah ada hubungan khusus antara si Virgo dengan orang yang kamu curigai di sini atau tidak? Kita akan lihat bersama-sama apakah kau mencintai orang lain Virgo selain aku di sini. Oke. Kartunya di sini ada kartu 6 pentacle ya teman-teman. Kartu pentacle lebih ke jawaban tidak. Jadi ini tentang sebuah ketulusannya dia untuk melayani orang lain karena Virgo sejatinya adalah zodiak yang baik hati dan cukup empati ya. Bisa teman-teman lihat di sini simbolnya ada sosok yang memberikan koin di sini kepada orang yang tidak mampu dan dia memberikan sebuah
kebijaksanaan kepada orang yang jatuh di sini. Artinya apa? Dia energinya di sini tidak mencintai orang lain, tapi yang dia lakukan di sini adalah bentuk rasa empati dia terhadap orang lain di sini, sehingga membuat kamu ini merasa curiga apakah dia mempunyai cinta lain selain kamu atau tidak. Oke. Jadi harusnya kamu bersyukur ya punya pasangan Virgo yang baik hati, dan mudah-mudahan kebaik-hatian inilah yang membuat hubungan kamu ini banyak karma baik, sehingga cinta kasih ini selalu menaungi hubungan kamu bersama si Virgo. Oke. Selanjutnya ada zodiak apa di sini? Ada zodiak Sagittarius. Sagittarius, perjalanan kisah cinta Sagittarius ini terkadang membuat kamu merasa ragu. Dia ini serius main-main atau enggak sih? Terkadang dari nada bicaranya dia ini terlalu banyak gombalan-gombalan. Tapi di saat Sagittarius ini disakiti hatinya, maka dia akan susah sekali memaafkan. Dan kita akan melihat lagi, apakah si Sagittarius ini mencintai orang lain selain aku? Oke. Jawabannya di sini lebih ke jawaban ada indikasi ke situ, teman-teman. Karena dia merasakan hal yang nyaman terhadap orang lain di sini. Kartunya Queen of Pentacle, kartu court card ini lebih mengindikasi ke jawaban iya ya. Kalau bisa dikatakan dengan apakah ada orang lain di sini? Ya. Ada orang lain yang dia cintai di sini. Orangnya memang sangat feminim dan sangat lembut, dan dia bisa memberikan sebuah kenyamanan untuk si Sagittariusnya ini. Dan dia mengindikasi bahwa dia seperti figur orang tua atau figur ibu untuk aku, sehingga aku merasakan sebuah kenyamanan dari si dia. Makanya si Sagittarius ini masih mencintai dia sampai detik ini, teman-teman, karena bagi dia orang yang bisa memberikan sebuah kenyamanan. Oke, ini ada indikasi jawaban iya ya untuk si Sagittarius. Dan untuk zodiak yang terlahir di sini ada apa? Taram. Oke, ada Cancer. Untuk para Cancer, apa kabar? Nih terutama untuk dia ya. Cancer, dalam menjalin sebuah hubungan percintaan ini harus lebih dalam ya. Karena yang teman-teman tahu ya, Kevin selalu menyampaikan bahwa Cancer ini adalah salah satu zodiak yang cukup rapuh dalam segi perasaan. Di saat dia dikhianati oleh pasangannya, maka dia akan membalas itu dengan cara mengkhianati. Kalau memang hubungan kamu dengan dia, ini ada indikasi kamu pernah mengkhianati dia, maka ada indikasi dia mungkin bisa mengkhianati kamu di sini. Karena dia pengen banget kamu merasakan apa yang dia rasakan selama ini. Dan kita akan melihat dari pembacaan Kevin, dari energi kartu tarotnya, apakah si Cancer ini ada indikasi bahwa apakah dia mencintai orang lain selain aku atau tidak ya. Kita lihat bersama-sama. Oke. Kartunya adalah Page of Swords, teman-teman. Kartu kerajaan atau kartu court card ini lebih mengindikasi ke jawaban iya. Ya, dia mencintai orang lain di sini. Berarti ada indikasi kamu memang pernah mengkhianati dia atau mungkin kamu mengecewakan dia. Makanya dia berpikir bahwa kamu harus merasakan apa yang aku rasakan di sini. Sehingga kamu tahu bagaimana pengorbananku kepada kamu di sini. Dia mengindikasi bahwa dia sepertinya pengen bales sama kamu di sini. Untuk si Cancer, walaupun terlihat kejam atau seperti apa, ini balik lagi kepada diri teman-teman semua yang mungkin notabene adalah pasangannya adalah Cancer. Mungkin kamu juga mencintai orang lain. Makanya si Cancer di sini juga membalas bahwa dia juga mencintai orang lain di sini. Ada kalanya ya, Cancer ini adalah tipikal zodiak yang peka. Dia sangat peka sekali. Dia bisa memahami bahasa perasaan orang lain. Dan dia pandai memahami bahasa mata. Makanya untuk berhadapan dengan Cancer, kamu jangan tatap mata dia deh. Oke, mungkin seperti itu untuk pembacaan kita di hari ini. Dari energi ke-12 zodiak, terutama dari energi zodiaknya dia ternyata beraneka ragam di sini ya. Mudah-mudahan apapun yang Kevin sampaikan di sini, tentunya teman-teman harus bisa terus menjaga siapa pasangan kamu di sini. Jangan terlalu banyak memberikan sebuah ketekanan kepada dia. Di saat kamu mencintai orang lain, tentunya kamu memiliki hak untuk mencintai balik dia, atau kamu juga memiliki hak untuk dibalas cintanya. Tapi di saat kamu mencintai orang lain, jangan pernah kamu memberikan atau membatasi ruang hidup dia. Di saat kamu terlalu banyak mengekang ruang hidup dia, maka sejatinya kamu sudah mengkhianati cinta atau komitmen yang kalian jalin di sini. Cinta boleh, bucin boleh, tapi jangan terlalu mengekang, karena orang sejatinya kalau semakin dikekang ini bikin hubungannya tidak nyaman, teman-teman.
Berilah ruang hidup untuk pasangan kita. Kalau dia pengen itu boleh, tapi harus ada kontrol diri dari masing-masing ya. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaan dari Kevin, dan Kevin mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia di channel YouTube-nya Kevin. Dan yang pengen personal reading dengan Kevin, kalian bisa hubungi Instagram Kevin di bawah ini atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk sesi personal readingnya. Oke, seperti itu aja pembacaannya, dan Kevin tunggu kalian di pembacaan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.